Karena ilmu itu pintu kebaikan, jahil namanya bodoh itu sababul balaya, pintu keburukan. Semua bala sumbernya kebodohan. Semua bala sumbernya kebodohan. Ya. Nah, makanya kadang-kadang nih kita nih majelis sekalian tasyakuran. Tasyakuran apa? Tasyakuran Panji Gumilang ditangkap. Alhamdulillah. Kenapa Panji Gumilang bisa begitu? Bodoh. Gara-gara bodoh. Bodoh itu dua macam. Ada jahil murakkab, ada jahil basit. Jahil murakkab itu udah bodoh, so tahu. Bodoh tapi kagak ngerasa dirinya bodoh, ngerasa dirinya benar. Sok sholat diacak-acak, saudara. Laki perempuan dicampur aduk, jaraknya jauh-jauh, udah kayak nggak mampu beli reksona orang Islam. Jaraknya jauh-jauh. Perempuan mau jadi khotib Jumat tuh. Al-Quran dibilang sabda Nabi. Bodoh, ini ada jahil. Ini kebodohan ya. Begitu pokoknya nyanyi-nyanyi. Alhamdulillah ditangkap. Alhamdulillah ini kurang resepnya. Yang nggak baca alhamdulillah jangan-jangan anak buahnya Panji Gumilang. Alhamdulillah. Tapi jangan berhenti dulu. Kita mesti terus dorong supaya dihukum seberat-beratnya. Setuju? Setuju? Panji Gumilangnya begitu karena kebodohan, bodoh. Tapi saya heran, santrinya banyak. Santrinya banyak. Ini karena kebodohan juga, karena nggak ngerti, akhirnya ikut-ikutan. Mungkin karena dilihat pesantrennya gede, gedungnya gede, akhirnya main masukin. Begitu pulang tuh anak minta sholat Jumat, sholat jamaah, emaknya suruh jadi imam sama dia. Masya Allah, innalillahi. Ini sebabnya kebodohan. Makanya ini kita tasyakuran. Ini malam sekaligus tasyakuran. Makanya nanti kalau makan nasi ada rasa-rasa Panji Gumilang dikit, jangan kaget. Malam sekaligus tasyakuran. Panji Gumilang ditangkap. Insya Allah kita apresiasi Polri nangkap Panji Gumilang. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Dukung atau jangan? Dukung untuk lanjutkan dan hukum seberat-beratnya. Setuju? Setuju? Minta nggak sampai di situ. Bubarkan Az-Zaitun. Setuju? Kenapa harus dibubarkan? Kenapa nggak cukup dibina? Selama masih di lingkungan itu susah buat dibina, saudara. Ini Panji Gumilang juga ditangkap. Tadi saya masih iseng-iseng ngintip ke channel YouTube-nya. Kadang-kadang budul juga ngintip, saudara. Channel YouTube Al-Zaitun. Itu tadi khutbah Jumatnya masih bacanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Palanya udah dibejek, buntutnya masih begini, saudara. Oh, enggak bisa. Ini udah kalau situasinya masih di situ susah. Mau dibina susah. Lebih baik pesantren dibubarkan, tutup, santrinya sebar ke pesantren-pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak kok Kementerian Agama punya banyak link pesantren kok. Di Jawa Barat berapa banyak pesantren, banyak yang mau nanggung. Begitu dipisah-pisah tuh santri, insya Allah bisa dibina. Karena udah nggak di lingkungannya lagi, udah nggak di habitatnya lagi. Nah, tapi kalau masih jadi satu di situ mau dibina, jangan-jangan gurunya yang diterkam nanti yang ngebina, saudara. Susah. Kalau seperti itu mesti dipisah, jangan dijadiin satu, dikeluarkan dari habitatnya, saudara. Dididik di pesantren-pesantren. Mereka santri-santrinya mereka korban ya. Mereka nggak lebih bagi saya dari korbannya Panji Gumilang dan kawan-kawan. Nggak lebih dari itu, saudara. Tapi ini korban yang mesti direhabilitasi, mesti diluruskan, mesti dicuci pemikirannya supaya sembuh dari penyakit kebodohan yang ditularkan oleh Panji Kutilang, saudara. Ini siapa? Kutilang. Kutilang, karena ngoceh mulu kayak burung kutilang. Mudah-mudahan dia dapat hidayah, insya Allah. Amin. Makanya saya mau tanya, kira-kira kalau Az-Zaitun nggak dibubarkan, setuju atau tidak? Tidak. Az-Zaitun nggak dibubarkan, setuju atau tidak? Tidak. Setuju atau tidak? Tidak. Ridho atau tidak? Tidak. Siap dorong pemerintah bubarkan Az-Zaitun? Siap. Siap bubarkan Az-Zaitun? Siap. Takbir. Allah. Sallu ala Nabi. Itu tadi ya. Kenapa semua itu musibah terjadi? Sumbernya kebodohan. Sebagaimana pintu dari segala kebaikan adalah ilmu. Saya nggak kaget lihat orang sesat. Saya kaget lihat orang udah sesat masih banyak yang ngikut, saudara. Ini yang bikin kadang-kadang puyeng juga ngeliatnya kita. La ilaha illallah. Allah jaga anak keturunan kita biar terus istiqamah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal. Kemudian di sini dilanjutkan lagi sedikit, wa innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya yang namanya ilmu itu kata Nabi harus belajar.
Nggak ada ceritanya yang namanya ilmu tahu-tahu keluar lahir jadi alim, nggak ada. Nggak ada. Hatta di anaknya ulama, hatta anak Habib nggak belajar, bego, bodoh tetap saudara. Hatta anaknya siapa? Al ilmu nurun, itu pakai bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Al ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya. Bahasa Arab, bukan al ilmu nurun dari atas ke bawah, bukan. Nggak ada. Ilmu itu cahaya, bukan nurun dari atas ke bawah. Mau anaknya siapa lagi nggak belajar, bodoh mahlul, nggak bisa saudara. Rasulullah yang bilang, bukan saya. Innamal ilmu pakai adatul hasr. Hanya saja ilmu itu bita'allum, harus dengan belajar. Artinya kalau nggak belajar nggak bisa. Ada yang namanya ilmu laduni. Hatta ilmu laduni awalnya harus berusaha. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, man ta'allama wa 'amila man 'alima al-'ilma wa 'amilahu atau kama qala Rasulullah, 'allamahu Allahu ma lam ya'lam atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang belajar sebuah ilmu kemudian diamalkan ilmunya, Allah akan ajarkan ilmu yang dia belum tahu. Artinya ilmu laduni itu awalnya harus berusaha. Begitu dia berusaha, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bermujahadah, berusaha di jalan kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, lanahdiyannahum subulana, akan kami berikan petunjuk jalan kami. Tetap harus mujahadah, awalnya harus berusaha, baru habis itu dikasih futuh. Kita ngerasain tuh kalau belajar serius, belajar sungguh-sungguh, kemudian sambil minta sama Allah, sambil nangis. Ana indal munkasirati qulubuhum min ajri. Kata Allah Ta'ala, aku bersama orang-orang yang hatinya hancur bersamaku. Begitu kita nggak paham, kita nangis, kita minta sama Allah, ya Rabb, bukakan antu pintu pemahaman, ya Allah. Jangan kau biarkan hamba jadi hamba yang bodoh, ya Allah. Bukakan hamba pintu pemahaman ilmu agamamu. Berikanlah hamba warisan Nabi Muhammad SAW. Dia berusaha, dia belajar sambil doa, belajar sambil doa. Itu futuh ya, kawan. Kita ngerasain yang namanya futuh. Futuh itu ada futuh fatah akbar, fatah yang benar-benar besar. Dia langsung pindah dari satu fase ilmuwan ke fase lain. Tapi ada futuh yang kita ngerasain, yang tadinya nggak paham, kata Allah buka, itu kan futuh. Yang tadinya kita nggak bisa baca kitab, nggak ngerti-ngerti, kata Allah kasih ngerti. Yang tadinya ibarah kitab nih, berkali-kali kita baca nggak paham-paham, kata Allah munculkan tuh pintu pemahaman. Kadang-kadang kita baca satu kitab yang sama, kita ulangin bacanya, setiap kita baca kita dapat pemahaman yang baru kadang. Dapat pemahaman yang baru, Allah bukain sisi-sisi yang Allah nggak bukain sebelumnya. Itu namanya futuh ya ikhwan. Yang namanya futuh ilmu laduni itu setelah berusaha. Nggak ada ceritanya seperti itu. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Dan kami jadikan, kata Allah Ta'ala, minhum, di antara mereka, a'immatan, imam-imam. Apa yang dilakukan oleh imam tersebut? Yahduna bi amrina. Mereka memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada perkara kami, ajaran kami. Kapan? Lamma sabaru, ketika mereka sabar. Sabar dulu awalnya, susah. Nggak ada ceritanya belajar itu nggak susah ya kawan. Nggak ada. Makanya kalau kita lihat bagaimana belajarnya para sahabat Rasulullah SAW. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas ini ya ikhwan, ya beliau habrul ummah, imamul a'immah. Sepupunya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang didoakan oleh Rasulullah, ma'allimhu ta'wil, kata Rasulullah. Didoain sama Nabi, Sayyidina Abdullah bin Abbas ahli ta'wil Al-Qur'an, ahli tafsir Al-Qur'an. Dapat doanya dari Rasulullah. Makanya Sayyidina Abdullah bin Abbas jadi rujukan nomor 1 dalam tafsir Al-Qur'an. Kalau kita baca kitab-kitab tafsir, di antara sahabat yang mufassirin itu adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dan kalau kita baca kitab tafsir, kutubu tafsir mali'ah bi aqwal Ibn Abbas yang tafsir. Kita ngaji kitab tafsir, paling banyak pendapat Ibn Abbas dalam tafsir, qaulnya Ibn Abbas. Saking luar biasanya Abdullah bin Abbas. Belajarnya bagaimana? Pernah suatu saat Sayyidina Abdullah bin Abbas dengar, nih aku dengar ada satu orang, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, dari kalangan Ansar, dan aku dengar dia orang yang paling alim di Ansar. Akhirnya kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, aku datangin orang tersebut, aku cari rumahnya. Begitu aku ketemu rumahnya, aku tanya, mana orangnya? Lagi di atas, masih istirahat, masih ada urusan. Oh, Sayyidina Abdullah bin Abbas nggak mau ngerepotin. Padahal ini sepupunya Nabi nih. Sayyidina Abdullah bin Abbas walaupun masih zaman Rasulullah termasuk masih muda, tapi kelak di kemudian hari jadi min kibaris sahabat. Termasuk sahabat yang mulia, yang agung, pentolannya sahabat termasuk di kemudian hari, ikhwan. Dan sepupunya Rasulullah. Allah sallallahu alaihi wasallam.
Itu Sayyidina Abdullah bin Abbas begitu apa namanya sampai masih di atas ya. Dia nggak mau ngerepotin. Apa yang dilakukan? Ini ridaknya Sayyidina Abdullah bin Abbas di depan rumah calon gurunya nih. Ridaknya Sayyidina Abdullah bin Abbas dijadiin bantal. Sama Sayyidina Abbas, beliau tiduran di depan pintunya, ikhwan. Sepupunya Rasulullah. Tiduran di depan pintu rumah gurunya sampai dari pagi sampai gurunya keluar pas zuhur. Ditungguin, dia nggak komentar. Karena dia tahu ini dia mengambil ilmu, benda yang paling berharga. Kalau kita mau nunggu orang gara-gara duit, karena kita anggap duit itu berharga, wallahi demi Allah, yang namanya ilmu jauh lebih berharga dari uang. Sebagaimana sudah dijelaskan di ikhwan. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas tahu hakikatnya itu. Dia tunggu di depan rumah pada bantal. Nggak banyak ngeluh. Nggak kayak anak pondok zaman sekarang, kebanyakan ngeluhnya. Dikit-dikit nggak betah mau pulang, dikit-dikit nggak betah mau pulang. Aturan diketatin dikit aja banyak ngoceh, saudara. Gimana mau sukses? Ada Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi yang udah didoain sama Nabi, pasti jadi ulama, saudara. Nunggu di depan rumah gurunya, pakai rida, sampai gurunya keluar. Begitu gurunya keluar, gurunya nggak enak, tahun ya menambil Rasulullah. Wah, sepupunya Rasulullah, ini dari kapan diri di sini? Akhirnya fa'abulu, kata bin Abbas, mundur zaman yang dari tadi udah lama di sini, tiduran, pakai rida di bawah. Allah, marah gurunya, biasa masalah. Alam tadi gurunya sampai nggak enak. Sepupunya Nabi, orang alim. Itu kenapa begitu? Kenapa nggak ngabarin? Kenapa begitu? Kata Abdullah bin Abbas, aradtu an takhruja ilayya wa qad qadaita hajatak. Wahai guru, aku ingin ketika engkau keluar ketemu aku, engkau sudah tuntaskan hajatmu baru ketemu aku. Jadi enak, jadi lapang. Saking nggak mau ganggu gurunya. Radhiyallahu anhu wa an. Dalam riwayat lain dikatakan ketika gurunya datang itu masih tidur, ditanya, "Kenapa ente enggak bangunin ana?" Falau syi'tu an yuqadha li fa'ada'uhu hatta yakhruja li yastati'u dzalika hadithan. Aku kalau mau bangunin bisa, dan biarin guru anak tidur dulu. Biar nanti begitu keluar mana udah fresh, udah enak. Beginilah akhlak anak didiknya baginda Nabi Muhammad. Makanya kami dulu ketika belajar sama guru kami dibilang begini. Ya, kami ente nih yang Habib, gurunya Habib juga. Kalau lagi ngaji, Habibnya copotin dulu dari palanya. Selama ente nggak copotin dari palanya nggak bakal sukses. Jangan ngaji ngebawa kesombongan dalam hati. Oh, anak-anaknya Habib. Oh, anak-anaknya Kiai. Oh, anak-anaknya Ustadz. Terus ngaji mau belajar, busungkan dada. Al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasaydi harbun lil makan al-'ali. Ilmu itu perang, lari dari tempat yang tinggi, sebagaimana aliran air. Aliran air itu hanya mau ngalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Begitu juga ilmu. Kita dulu sama guru-guru kita habaib bilang, ente kalau belajar nih para habaib, ye, Komisi Timur ye. Nah, kalau belajar ini copoti dulu habibnya. Ente Gus belajar copoti dulu Gusnya kalau mau sukses. Jadi talibul ilm tanpa lihat siapapun kamu. Justru kehabeban kamu, kegusan kamu, kedudukan kamu yang spesial harus memotivasi kamu untuk lebih baik. Karena kamu kalau bagus akan lebih bagus, kalau jelek akan lebih jelek. Alhamdulillah men. Lihat bagaimana mujahadah, berusaha, nggak ada. Yang namanya belajar itu bita'allum, berusaha, capek. Makanya para ulama mengatakan apa? Al-ilmu fi ju'in wa dhullin wa mihnatin wa bu'din anil abai wal ahli wal watan. Walau kana kasbul ilmi ashala hirfatan lama kana dhul jahli 'ala al-ardi fi zaman. Ilmu itu kata ulama, al-ilmu fi ju'in. Mau dapat ilmu mesti lapar. Ente mau mikirannya makan terus bagaimana dapat ilmu? Wa dhullin, mesti ngerasain hina. Dhuliltu taliban wa 'uziztu matluban. Aku hina ketika aku jadi santri, tapi aku mulia ketika aku jadi matlub, orang yang dicari di kemudian hari. Harus ngerasain, nggak bisa, harus ngerasain hinanya jadi talibul ilm. Wa mihnatin, cobaan. Yang namanya tuntut ilmu tuh nggak lepas dari lapar. Ya, yang kalau di rumah bisa makan jam berapa aja, begitu jadi santri diatur jam makannya. Kadang-kadang telat makan, nggak kebagian ya ikhwan. Ada talabul ilm. Ibnu Hajar al-Haytami radhiyallahu anhu, pengarang Tuhfatul Muhtaj, ulama besar, yang menjadi rujukan di Indonesia saat ini, saudara. Ibn Hajar, dia ngomong apa? Saya selama 4 tahun, karena Ibn Hajar ini dari latar belakang keluarga yang kurang mampu. Saya selama nyantri 4 tahun nggak makan daging 1 kali pun, ya ikhwan. Jangan orang tua sekarang begitu anaknya di pondok baru kurus dikit aja udah kebingungan.
Urus dikit tuh pusing, anak anak urus sampai begini, ya Allah, kurang gizi dia ada. Anak itu dikasih gizi ilmu. Kalau kurus berarti dia belajar. Anak dulu waktu belajar nggak begini, begeng ya kawan. Saya ngelihat foto saya dulu zaman belajar, ya Allah, untung bini gue mau waktu gue lama. Begini-gini amat kurus saya. Udah kurus, begeng, ceking, hitam lagi. Konsekuensi. Al-ilmu fi ju'in wa dhullin wa mihnatin wa bu'din 'anil aba'i wal ahli wal watan. Yang namanya ilmu itu ya harus ngerasain jauh dari orang tua. Orang-orang tua lebih baik nangis sekarang ketika mondokin anaknya daripada nangis nanti ketika gede anaknya narkoba. Allah. Daripada nangis ketika gede anaknya salah gaul. Daripada nangis ketika gede anaknya durhaka, seks bebas dan lain sebagainya. Lebih baik sekarang nangis daripada besok nangisnya, saudara. Dan lebih baik sekarang nangis daripada besok di yaumil qiyamah anaknya nuntut. Ketika orang tuanya udah enak masuk surga, anaknya nuntut. Ketika anaknya di neraka, ya Rabb, hamba masuk neraka karena orang tua hamba nggak didik hamba, ya Allah. Orang tua hamba nggak mengajarkan yang halal haram. Orang tua hamba nggak mengajarkan hamba sholat. Orang tua hamba nggak mengajarkan hamba untuk menghindari apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sebab hamba masuk neraka, ya Allah. Tolong seret orang tua hamba, ya Allah. Lebih baik nangis hari ini. Anak kita belajar, capek, susah, daripada besok harus nangis di yaumil qiyamah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dikumpulkan sama anak-anak kita di surga, insyaallah. Amin ya rabbal. Walau kana kasbul ilmi ashala hirfatan. Kata ulama, ya, kalau nuntut ilmu itu gampang, enak, asyik, lama kana dzul jahli 'alal ardi fi zaman. Kalau nuntut ilmu gampang, enggak ada orang bodoh, ya. Semuanya pintar, semua ulama semua. Tapi faktanya ulama hanya orang-orang pilihan Allah. Karena perjuangan untuk jadi ulama tidak mudah. Radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i yang sekarang kita bernisbat kepada madhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu masih kecil, hidup dalam keadaan ekonominya menengah ke bawah, ya ikhwan. Susah, keluarganya susah, ibunya susah. Masih kecil Imam Syafi'i abahnya udah meninggal. Itu Imam Syafi'i masih kecil ketika belajar, nggak punya uang untuk beli kertas dan pena, ya ikhwan. Akhirnya apa yang terjadi? Imam Syafi'i nyatet seadanya, nyatet di daun-daun, nyatet di tulang-tulang. Tapi karena ada keinginan, ya jadilah Imam Syafi'i. Karena serius, ta'allum, innamal ilmu bitta'allum, tafa'ul, ada syiddah, ada keseriusan di situ. Bahkan suatu saat pernah Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa ardhah, pernah suatu saat, ya ikhwan, Imam Syafi'i hadir majelis Imam Malik. Begitu Imam Syafi'i hadir di majelis Imam Malik, Imam Malik lagi baca hadis. Kurang lebih saat itu 18 hadis yang dibacakan oleh Imam Malik dari kitabnya Muwatta. Itu Imam Syafi'i nyatetnya tapi bukan pakai pulpen, karena dia nggak punya pulpen, nyatetnya pakai air liur nyatetnya di telapak tangan. Imam Malik diperhatiin sama Imam Malik. Terus itu begitu selesai, setelah dia yang lain bubar dipanggil, ketik mana? Ente tadi ngapain? Ketika anak ngajar itu main-main pakai tangannya, jadi pikir main. Nah, nyatet di tangan, bercanda ya deh, main-main. Enggak, wahai imam, anda nyatet. Apa yang kita nyatet? Tadi 18 hadis yang kita sebutkan. Coba sebutkan 18 hadis. 18 hadis yang disebutkan Imam Malik di majelis tersebut dari awal sampai akhir, seketika itu langsung disebutkan oleh Imam Syafi'i tanpa salah, ya kawan. Saking cerdasnya Imam Syafi'i. Kefakirannya, kemiskinannya nggak mencegah beliau untuk belajar. Nggak menjadikan beliau kecil hati, malah tambah semangat belajarnya. Akhirnya Imam Malik begitu lihat kecerdasan Imam Syafi'i yang luar biasa, kata Al-Imam Malik radhiyallahu taala anhu warḍah, beliau mengatakan, ya Muhammad ittaqillah ta'ala fa innahu sayakunu laka syan. Udah dikasyaf sama Imam Malik. Wahai Syafi'i, ittaqillah. Wahai Muhammad, karena Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya Muhammad, wahai Muhammad, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innahu sayakunu laka syan. Kamu akan jadi orang besar di kemudian hari. Kamu bakal jadi orang besar di kemudian hari. Jadilah Al-Imam Syafi'i yang diriwayatkan di dalam sebuah hadis, kata sebagian ulama, hadis ini isyarat untuk Imam Syafi'i. Alimu Quraisy yamla'u tibaqal 'arba ilman. Kata Nabi, nanti akan datang satu orang alim dari Quraisy, dari kalangan Quraisy, yamla'u tibaqal 'arba ilman. Dia akan memenuhi seantero dunia dengan ilmunya. Imam Syafi'i di Irak, lahirnya di Gaza, sekarang di jalur Gaza. Kemudian di Irak, sempat belajar di Madinah. Kemudian madhab qadimnya di Irak. Kemudian terakhir wafat di Mesir, di Qahirah.
Sekarang kuburannya di Qahirah. Udah meninggal dunia sekitar tahun 205 Hijriah. Artinya beliau meninggal dunia sekitar 1240 tahun yang lalu. Tapi sampai saat ini kita sholat pakai mazhab Syafi'i. Kita baca nawaitu usolli pakai mazhab Syafi'i. Kita subuh kunut pakai mazhab Syafi'i. Kita ketika bulan puasa Ramadan tiap malam niat pakai mazhab Syafi'i, itu namanya ikhwan. Dan seterusnya sampai sekarang ilmunya tetap ngalir ke tengah-tengah kita, walaupun hidupnya dalam keadaan fakir, hidupnya dalam keadaan miskin. Tapi kemiskinan seorang Imam Syafi'i nggak mencegah beliau untuk jadi orang yang besar, ya ikhwan. Nah, tapi semangatnya yang luar biasa. Katakan Nabi mengatakan innamal ilmu, hanya saja ilmu bita'allum, harus belajar. Nggak ada ceritanya ilmu nggak belajar. Jangan mimpi dapat ilmu kalau tidak belajar. Nah, kalau nggak belajar nanti akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas. Paham? Ulama-ulama dulu dahsyat. Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Itu Abu Ishaq Asy-Syirazi, pengarang kitab Muhadzab, pengarang kitab Tanbih. Kata Sayyidina Abdurrahman Segaf, man lam yaqra Muhadzab lam ya'rif qaid al-madhhab. Man lam yaqra Tanbih falaysa binabi. Kitab mazhab Syafi'i Muhadzab. Disyarahkan oleh Imam Nawawi menjadi majmu' syarah Muhadzab. Kitab azim jiddan Muhadzab ada. Yang Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas sangat menganjurkan untuk baca kitab Muhadzab. Kitab yang luar biasa. Nah, belajarnya bagaimana Abu Ishaq Asy-Syirazi? Kata Abu Ishaq Asy-Syirazi, beliau itu kalau belajar, kalau habis gurunya ngajarin, diulangin pelajarannya 100 kali. Jadi gurunya habis ngajarin nih siangnya, malamnya diulangin pelajaran 100 kali. Abu Ishaq Asy-Syirazi. Ada di antara kita yang 2 kali aja ngulangin. Oh tadi Habib Hanif nih ngajarinnya dicatat, besoknya diulangin lagi, besoknya usahanya diulangin lagi. Ada gitu, mungkin 1, 2, 3 orang yang begitu ya kawan. Abu Ishaq Asy-Syirazi 100 kali ngulangin pelajaran gurunya. Oh Beb, itu zaman dulu Beb. Belum ada Android itu Beb, Abu Ishaq Asy-Syirazi. Belum ada TikTok. Belum ada YouTube itu Beb. Belum ada game online. Apa namanya game online? Slot. Karena bocah-bocah bermain loh. Mobile Legend. Ketahuan ya, bisa tanding Mobile Legend nih makanya. Belum ada dulu belum ada game online, belum ada YouTube, belum ada internet. Wajar Abu Ishaq Asy-Syirazi bisa seperti itu. Belum ada Facebook, belum ada Instagram. Wajar bisa ngulangin pelajaran 100 kali. Kalau sekarang susah mana bisa? Kata siapa? Saya pernah ketemu guru saya, Syekh Muhammad Sa'id Asy-Syanqiti dan Syekh Muhammad Mishri Asy-Syanqiti. Beberapa guru saya dari mazhab Malik, Syanaqidah, dari ulama Syanqiti. Ketika di Mukalla dulu di tahun pertama saya kuliah, saya belajar dengan Syekh Sa'id Asy-Syanqiti.